Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipto Budiono dengan NIM 240411100049. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester basis data 2, yang dimana ada 4 soal, dan saya akan mengerjakan soal pertama terlebih dahulu, yaitu marketplace dan database-nya yang udah kemarin saya buat. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor pertama itu, eh, ingin mengetahui user paling aktif belanja, dan dimana eh, user itu akan eh, menampilkan nama username, total transaksi, terus hanya user dengan transaksi rata-rata semua user, terus gunakan join query. Oke, jadi nanti saya akan menampilkan user yang paling aktif belanja. Di sini saya akan menggunakan database yang dulu, dan ini belum, dan saya pakai eh, database localhost.
Di sini sudah tampil untuk total transaksi, nama user, terus ada total transaksi, eh, dan ini sudah tampil untuk nomor satu sudah berhasil. Untuk menggunakan untuk menampilkan itu menggunakan join, itu menggabungkan itu. Terus soal nomor 2 yaitu menghitung total belanja user, diskon otomatis, eh, membuat stored produk input, user ID output, terus total belanja, diskon, total akhir, terus aturan. Nah, selain 1 juta, 1 juta dapat diskon 10%. Jika kurang dari 1 juta, maka tidak akan mendapatkan diskon. Jadi, ini terus kita membuat produk prosedur. Pakai integer. Untuk hitung total harga dari pesanan.
total kurang dari 1 juta. Diskon. Ternyata ini sudah ada untuk lihat di produk. Nah, ini sudah ada produknya, prosedur. Jadi nanti diskon semisal semisal lebih dari 1 juta, maka akan muncul diskon. maka maka nanti akan didiskon 10%, dan semisal eh, kurang dari 1 juta maka tidak dapat diskon. Untuk menampilkan, kita panggil saja. Jadi dapat diskon dari nilai akhir, dapat diskon 10%. Ini total belanja 10 juta, misal 1, ya tidak dapat diskon karena ID-nya kategori. Yaitu kasus setiap perubahan
data produk harus tercatat. Eh, jadi nanti membuat tabel audit log, terus terus nanti akan membuat trigger insert, update, delete, dan sim data lama dan baru. Setelah membuat tabel audit log, ini sudah dibuat. Terus kita akan membuat trigger. Yang pertama trigger insert. Sekian ton produk. Ya, ini sudah ada. Eh, Terus kita akan membuat update.
terus kita akan membuat delete. Ini sudah untuk cek trigger sudah ada semua, ada insert, update, dan delete. Selanjutnya tugas soal nomor 4, kasus sistem perpustakaan digital. Membuat desain database ada 4 tabel, yaitu buku, pinjaman, user, sama kategori. Jadi kita akan membuat database baru. Perpustakaan. Perpustakaan digital. Nah, ini perpustakaan digital. Kita akan membuat 4 tabel. Kategori. Var dan terus membuat buku ID. Betul.
user. Nah, terus nah, selanjutnya buatlah buku desain bikin database. Nah, ini pakai foreign guide. Nah, seperti itu. Selanjutnya buat query buku yang sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Suasananya sangat tegang dan tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, wasit memutuskan untuk mengulang penalti, menganggap bahwa kiper keluar dari garisnya terlalu cepat. Meskipun prestasi yang baru saja dicapainya, keputusan tak terduga ini menyebabkan frustrasi besar pada pemain muda tersebut, yang tidak bisa menyembunyikan kemarahannya terhadap apa yang dianggapnya sebagai ketidakadilan, dan wasit tidak ragu untuk memberinya kartu kuning karena protes. Pada penalti kedua, kiper masih di bawah tekanan tetapi bertekad sekali lagi berhasil menghentikan tembakan lawan dengan antisipasi yang luar biasa. Namun bertentangan dengan sebuah prediksi, wasit sekali lagi menganggap bahwa kiper terlalu maju dari garisnya. Diliputi oleh emosi dan stres intens dari situasi tersebut, kiper muda itu perlahan-lahan kehilangan ketenangannya dan akhirnya bereaksi dengan cara yang dianggap tidak dapat diterima oleh wasit yang memberi. Mana nggak ini videonya? Oh, ini dia. Awas aja ya, kalau isi videonya menjatuhkan. Tuntut dokter ini. Halo, kembali lagi dengan saya, Dokter Kepo. Apa mesti kalau kopi aja, apa harus temenin gorengan? Gua tim pakai gorengan, Bang. Kasih gua rekomendasi gorengan yang paling banget dinikmatin berkopi. Udah pasti bakwan sama yang gue suka banget nih, Bang. Risol. Karena lu dari kopi banget, gue mau ngajak lu kopi yang enak-enak itu ya rasanya. Jangan ya, ini bukan lagi simulasi penerbangan liar, tapi awal mula terciptanya mahakarya dari tanah Prindavan. Bahkan mesin sensor modern yang bising di sini, kekuatan otot dan koordinasi adalah kunci. Lihat gagaja raksasa ini, sekali tarik langsung bergelar. Siapa butuh membership gym kalau bisa
bisa narik gergaji raksasa berdua. Ini adalah olahraga kardio sekaligus angkat beban yang paling efektif. Nah, ini dia sang bintang utama kita. Ukur dulu. Ingat, sekarang mari kita berikan sedikit pijatan refleksi pada kayunya. Kuliti sampai bersih. Jangan sampai ada kulit kayu yang tertinggal. Apalagi kelihatan bentar. Kita butuh yang mulus-mulus saja. Lihat tangan lincah itu. Tanpa mesin bubut modern, hanya modal insting dan keringat. Ini bukan sembarang tahu. Ini adalah jantung dari roda kita. Sekali putar, ia langsung bergoyang. Kemudian palu dan pahat mulai berbicara. Dentuman ritmis terdengar saat ia mulai melubangi bagian tengah kayu yang akan menjadi pusat kekuatan. Setiap lubang harus presisi. Kalau longgar, roda akan goyah. Kalau sempit, ia tidak akan bisa bergerak. Setelah kayu berbentuk silinder, langkah selanjutnya adalah melubanginya. Dia menandai pola kotak-kotak dengan sangat teliti. Menggunakan pahat dan palu, dia melubangi bagian tengah kayu. Lubang-lubang ini nantinya akan menjadi tempat masuknya jari-jari roda. Setiap ketukan palu adalah perhitungan yang matang. Di tangan beliau, kayu yang kaku perlahan berubah menjadi jeruji-jeruji yang kokoh. Ini adalah seni menyatukan kekuatan dan presisi. Sekarang kita masuk ke tahap pasak mengguncang jiwa. Pak Bos lagi ngerapiin batang kayu buat jadi jari-jari. Lihat ayunan kapaknya. Nah, sekarang waktunya masukin jari-jarinya. Udah kayak nyusun puzzle. Tapi kalau salah pasang, nggak bisa diadu pakai kontrol plus set. Harus pakai tenaga dalam dan sedikit emosi biar masuk sempurna. Setiap jari-jari kayu harus masuk dengan sangat rapat ke porosnya. Tanpa lem, tanpa bau. Hanya kekuatan kayu melawan kayu yang menciptakan keseimbangan sempurna. Setiap detail dikerjakan dengan presisi tinggi. Tanpa mesin modern, hanya mengandalkan ketajaman alat tradisional dan insting yang telah terasah puluhan tahun. Nah, si bapak mulai beraksi. Pakai palu raksasa, dia mulai nyatuin itu kayu ke pusat rodanya. Fokus banget ya si bapak. Kayak lagi nyari jawaban kapan nikah dari mertua. Perhatiin teknik tali tambangnya guys. Ini bukan sembarang ikat. Ini ilmu fisika tingkat tinggi yang digabung sama tenaga dalam. Kelihatannya gampang, tapi kalau kita yang nyoba, mungkin jarinya yang kekencang. Satu persatu potongan kayu dipasang melingkar. Si bapak ini kayak lagi main puzzle, tapi versi kalau salah dikit bisa hancur. Nggak butuh baut, nggak butuh lem koreda, cuma butuh kesabaran dan sarung yang nyaman. Terakhir, dikasih pukulan mau biar semuanya rapat. Tua-tua, roda yang tadinya cuma potongan kayu berantakan, sekarang udah bulat sempurna. Lebih bulat daripada rencana diet kita setiap hari Senin. Tada! Roda sudah jadi dan siap dipasang di gerobak atau mungkin buat hiasan kafe estetik. Jangan kaget, ini bukan lagi simulasi penerbangan liar, tapi awal mula terciptanya mahakarya dari tanah perintah Faro. Merupakan mesin sensus modern yang bising. Di sini, kekuatan otot dan koordinasi adalah kunci. Lihat gergaji raksasa ini, sekali tarik, langsung terbelah. Siapa butuh membership gym kalau bisa narik gergaji raksasa berdua? Ini adalah olahraga kardio sekaligus angkat beban yang paling efektif. Nah, ini dia sang bintang utama kita. Bukan dikasih pukulan mau biar semuanya rapat. Tua-tua, roda yang tadinya cuma potongan kayu berantakan, sekarang udah bulat sempurna. Lebih bulat daripada rencana diet. Mungkin sudah ada. Terus selanjutnya untuk memanggil, nyoba pakai descript. Ini sudah ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.